Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Alhamdulillah masuk semua ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat iptek. Yang bagian A-nya ilmu pengetahuan. Menurut Horton, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, yang kedua empiris, dan yang ketiga gabungan keduanya. Baiklah, yang bagian B-nya teknologi. Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan terapan. Kata teknologi berasal dari bahasa Inggris teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekno dan logos. Tekno berarti seni, keterampilan atau cara yang digunakan untuk meraih sesuatu. Sedangkan logos berarti kata ucapan yang diungkapkan dari bahan pikiran, pepatah atau ekspresi. Selanjutnya yang bagian 2-nya perkembangan iptek di dunia. Yang bagian A-nya perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Yang pertama, sistem pertanian di Mesopotamia. Yang kedua, mesin cetak Gutenberg. Yang ketiga, revolusi industri. Yang bagian B-nya perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Yang pertama transistor, yang kedua serat optik, dan ketiga komputer, dan yang keempat internet. Selanjutnya yang bagian 3 iptek di Indonesia. Yang bagian A-nya perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dari pertanian, nenek moyang Indonesia menciptakan sistem terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem terasering ini diperkirakan telah hadir sejak abad ke-12. Saat ini, contoh sistem terasering yang baik terdapat di Bali. Selanjutnya, bagian B-nya perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan pada zaman kolonial Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut, yang pertama, Lembaga Fisika Nasional, yang kedua, Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang ketiga, Lembaga Biologi Nasional, yang keempat, Lembaga Geologi dan Pertahanan Nasional, dan seterusnya. Yang bagian 4-nya, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari yang pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat hukum dan pertahanan keamanan. Yang A-nya aspek politik, pengaruh positifnya. Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkannya
menyiarkannya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi seperti internet membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. Pengaruh negatifnya, perkembangan teknologi khususnya internet dan smartphone membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita, terutama melalui media sosial. Akibatnya berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. Yang B-nya, aspek ekonomi. Pengaruh positifnya, keterbukaan informasi mengenai perusahaan dan perekonomian suatu negara dapat membuat pihak luar negeri tertarik dan melakukan investasi berupa modal maupun tenaga ahli. Yang selanjutnya, pengaruh negatifnya, kecenderungan sikap konsumerisme akibat mudahnya mengakses informasi dan membeli aneka produk. Konsumen tidak harus membeli ke toko atau mall, tetapi melalui smartphone miliknya. Mudahnya membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Yang bagian C-nya, aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di wilayah yang sangat jauh melalui media sosial. Sebagian orang dapat bertemu dan berkomunikasi dengan teman dan saudara yang sudah lama tidak pernah bersua. Pengaruh negatifnya, orang dipermudah berkomunikasi dengan orang lain melalui teknologi sehingga cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Sementara itu, tatap muka secara langsung penting dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang bagian D-nya, aspek hukum dan pertahanan keamanan. Pengaruh positifnya, bagi penegak hukum, perkembangan teknologi seperti pemeriksaan DNA dapat mempermudah kepastian identifikasi pelaku kejahatan. Menggunakan teknologi, pemeriksaan DNA juga dapat mengurangi kesalahan data menentukan pelaku kejahatan. Pengaruh negatifnya, terdapat teknologi penyadapan yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan telepon seorang. Teknologi ini dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang yang berniat jahat terhadap orang lain. Yang bagian 5-nya, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pertanian. Aspek yang pertama bagian A, aspek teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positifnya, memudahkan seorang untuk mendapatkan informasi-informasi aktual dan berbagai sumber sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Pengaruh negatifnya, informasi yang diperoleh terkadang berisi informasi palsu atau berita palsu, atau informasi tidak dibangun atas dasar fakta, melainkan maksud dan tujuan tertentu. Bahkan berita atau informasi tersebut memuat hasutan untuk memecah belah persatuan Indonesia dan dapat memunculkan kejujuran berlebihan terhadap suatu suku atau etnis. Selanjutnya, aspek teknologi transportasi. Pengaruh positifnya, memudahkan seorang untuk berpindah tempat. Dengan kemajuan transportasi, masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan cepat dan mudah. Dulu, perjalanan orang dan barang harus menggunakan tenaga hewan seperti kuda. Saat ini telah ada kereta api, mobil, dan pesawat terbang. Pengaruh negatifnya, teknologi transportasi dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyeludupan barang-barang secara ilegal seperti narkoba dan satwa langka. Selanjutnya, aspek teknologi kesehatan. Pengaruh positifnya, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop dan stetoskop. Pengaruh negatifnya, obat-obatan dapat menjadi berbahaya jika dosis penggunaan tidak berdasarkan ketentuan dokter. Terus, aspek teknologi pertanian. Pengaruh positifnya, beberapa mesin seperti alat pembajak tanah dan mesin traktor merupakan terobosan dalam bidang pertanian yang membuat hasil pertanian dapat digunakan secara optimal. Dengan adanya teknologi tersebut, proses membajak sawah serta proses memanen menjadi singkat.
Pengaruh negatifnya, obat pestisida selain membantu petani dalam mengurangi hama, memberikan efek buruk bagi hasil pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan berdampak pada hasil pertanian tidak sehat, mengganggu ekosistem sawah, dan mengurangi kesuburan tanah. Baiklah, itulah penjelasan materi kita pada hari ini tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah sudah mengerti semua? Alhamdulillah mengerti semua ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.